Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari kelompok 10. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asuransi kerugian, di mana yang paling pertama itu saya ingin memperkenalkan teman kelompok saya. Pertama itu saya sendiri, nama saya Rosita, yang kedua Hairun Nisa, yang ketiga Rina Juniati, dan yang keempat itu Yuyun Yuninat. Yang paling pertama ingin saya jelaskan yaitu pengertian asuransi kerugian. Asuransi kerugian, keberadaan asuransi bukanlah menghilangkan atau membatalkan suatu risiko, melainkan akan memberikan bantuan keuangan atau finansial kepada mereka yang mengalami kerugian akibat risiko tersebut. Asuransi mampu memberikan jaminan keuangan atau financial security kepada pihak tertanggung atas kerugian yang dialami akibat terjadinya risiko, sehingga nilai kerugian tersebut dapat diminimalkan. Pengertian asuransi kerugian menurut Molengrad seperti yang dikutip oleh Jojo Suedarso, itu asuransi kerugian adalah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu secara kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi. Yang kedua itu menurut Salim, asuransi kerugian ialah suatu kemauan untuk menetapkan kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai kerugian atau substitusi kerugian besar yang belum pasti. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian besar yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Itu secara garis besar asuransi terdiri dari 3 kategori. Yang pertama itu asuransi kerugian atau asuransi umum, di mana asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua itu asuransi jiwa, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian atau risiko hari tua dan risiko. Yang ketiga itu asuransi sosial. Program asuransi wajib diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, kecelakaan, kerusakan, dan sejenisnya. Nah, jenis-jenis asuransi kerugian terdiri dari yang pertama ada asuransi kebakaran atau fire. Asuransi kebakaran bertujuan untuk menggantikan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Dengan pertanggungan asuransi kebakaran pada prinsipnya adalah harta benda atau kepentingan yang tertimpa kerugian maupun kerusakan sebagai akibat langsung dari kebakaran, tersambar petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan asap yang terjadi karena kecelakaan yang tidak disengaja. Nah, bentuk-bentuk pertanggungan ini menjamin risiko yang terjadi karena kebakaran. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu kontrak atau perjanjian antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua ada asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor adalah pertanggungan kerugian atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor. Jenis asuransi ini sebenarnya sama dengan asuransi kebakaran, di mana pertanggungan kerugian atau kerusakan harta benda namun dalam bentuk kendaraan bermotor. Kemudian selanjutnya ada asuransi transportasi. Asuransi transportasi adalah asuransi berkaitan dengan barang-barang dalam penyaluran atau barang-barang yang sedang ditangani perusahaan pengangkutan. Barang yang diasuransikan bukan hanya barang-barang yang diangkut saja, tetapi juga alat pengangkutannya. Nah, jenis asuransi ini dapat dibedakan ke dalam 3 macam klasifikasi pokok, yaitu yang pertama ada asuransi transportasi laut, yaitu di mana asuransi yang berkaitan dengan risiko yang timbul dari transportasi laut. Yang kedua ada asuransi transportasi darat,
yaitu asuransi yang berkaitan dengan risiko yang timbul dari transportasi darat. Dan yang ketiga ada asuransi transportasi udara, yaitu asuransi yang berkaitan dengan risiko yang timbul dari transportasi udara, di mana yang menjadi pertanggungannya adalah pesawat dan muatannya atau penumpang dan barang terhadap bahaya yang mungkin terjadi, baik yang terjadi di bandar udara maupun pada saat penerbangan. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat dari asuransi kerugian. Adapun manfaat dari asuransi kerugian, yang pertama, memberikan rasa aman bahwa setiap orang selain ingin memenuhi kebutuhan pokoknya, juga berusaha untuk berlindung dari segala ancaman bahaya terhadap diri, harta benda, maupun kepentingan lainnya. Kedua, melengkapi persyaratan kredit, contoh pembiayaan untuk membeli kendaraan. Maka perusahaan pembiayaan akan mensyaratkan untuk membeli perlindungan asuransi atas objek tersebut. Ketiga, mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dana-dana yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan asuransi biasanya ditanamkan di berbagai instrumen investasi. Keempat, yaitu mengurangi biaya modal. Dengan pengalihan risiko ke pihak perusahaan asuransi, maka cadangan modal untuk menutupi risiko dapat dikurangi. Kelima, menjamin stabilitas usaha. Dengan penjaminan dari asuransi di saat musibah melanda, maka kerugian usaha dapat dengan segera dipulihkan. Keenam, yaitu memastikan biaya untuk risiko usaha. Setiap usaha membutuhkan kepastian untuk memperoleh laba. Pembayaran uang premi telah memastikan biaya untuk menjalankan usaha dari risiko-risiko murni seperti kebakaran. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis beban asuransi. Beban yang ada pada suatu perusahaan asuransi kerugian dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu beban klaim, meliputi bagian A, klaim bruto. Adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk mendapatkan, memelihara, dan menyelesaikan kerugian suatu pertanggungan yang jumlahnya telah disepakati, termasuk biaya penyelesaian klaim seperti komisi tanggungan sendiri, klaim tanggungan sendiri, kenaikan atau penurunan estimasi klaim tanggungan sendiri, beban rupa-rupa. Bagian B yaitu klaim reasuransi, adalah bagian klaim yang menjadi reassurador sehubungan dengan perjanjian asuransi. C yaitu estimasi kenaikan atau penurunan. Estimasi klaim retensi sendiri adalah jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sendiri sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Yang kedua yaitu beban komisi. Beban komisi adalah bagian dari premi bruto yang menjadi hak agen atau broker atau perusahaan asuransi lain sehubungan dengan jasa yang diberikannya dalam penutupan pertanggungan, baik langsung maupun tidak langsung. Komisi tanggungan sendiri adalah selisih komisi yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan penutupan pertanggungan dengan komisi yang diterima dari reassurador. Diskon yang diberikan kepada tertanggung sehubungan dengan pertanggungan langsung diperlakukan sama dengan komisi. Komisi atau diskon diakui dan dicatat sekaligus pada saat timbulnya kewajiban atau beban tersebut tanpa memperhatikan jangka waktu pertanggungan. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.